Di antara Laut Biru Aegea dan pegunungan yang membelah daratan, lahirlah sebuah peradaban yang kelak menjadi akar dari demokrasi, filsafat, dan seni dunia. Yunani kuno bukan sekadar masa lalu yang tertulis di buku sejarah, melainkan cermin dari cara kita berpikir, memerintah, dan bermimpi. Kenalilah dirimu, kata Sokrates, dan dari ajakan itu kita mulai menyusuri jejak peradaban yang telah membentuk dunia. Peradaban Yunani bermula dari dua kebudayaan besar, Minoa di Pulau Kreta dan Mycenae di daratan utama. Masyarakat Minoa membangun istana megah seperti Knossos, menulis dengan aksara linear A, dan menjalin perdagangan lintas laut. Mycenae, dengan benteng-bentengnya yang kokoh, menjadi pusat kekuasaan dan legenda seperti Perang Troya. Namun, invasi bangsa Doria membawa Yunani ke masa kegelapan. Dari reruntuhan itu, lahirlah zaman arkais, masa kelahiran puisi epik Homer, semangat kompetisi, dan awal mula polis, negara kota yang menjadi jantung peradaban Yunani. Geografi Yunani sangat menentukan arah sejarahnya. Wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan lembah yang terpisah oleh pegunungan. Laut menjadi jalan raya, dan daratan yang terpecah mendorong terbentuknya polis yang mandiri. Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes tumbuh dengan identitas dan sistem yang berbeda. Tak ada satu kerajaan yang menyatukan Yunani. Justru keberagaman inilah yang menjadi kekuatannya. Setiap polis memiliki sistem pemerintahan yang unik, mencerminkan nilai-nilai yang mereka junjung. Dua polis yang paling menonjol adalah Sparta dan Athena, dua wajah Yunani yang kontras namun sama-sama berpengaruh. Sparta, terletak di wilayah Peloponnesos, adalah negeri para prajurit. Sistem pemerintahannya adalah oligarki militer yang ketat. Kekuasaan dijalankan oleh dua raja yang memimpin secara turun-temurun, terutama dalam urusan perang dan ritual keagamaan. Namun, kekuasaan mereka diawasi oleh Dewan Tetua atau Gerousia, yang terdiri dari 28 orang lanjut usia dan dua raja. Gerousia merancang kebijakan dan undang-undang, yang kemudian disetujui atau ditolak oleh Majelis Rakyat atau Apella. Di atas semua itu, 5 ephor, pejabat eksekutif tahunan, memiliki wewenang besar, bahkan bisa mengadili raja. Di Sparta, ketaatan adalah kebajikan tertinggi, dan pendidikan difokuskan pada militerisme sejak anak berusia 7 tahun melalui sistem agoge. Perempuan Sparta, meski tidak berpolitik, memiliki kebebasan dan pendidikan yang lebih baik dibanding perempuan di polis lain. Di negeri ini, kekuatan adalah kehormatan, dan diam adalah bentuk kebijaksanaan. Sementara itu, Athena adalah pusat kecerdasan dan seni. Disinilah demokrasi lahir, bukan demokrasi seperti sekarang, tapi bentuk awal di mana warga laki-laki dewasa berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Majelis Rakyat atau Eklesia menjadi wadah utama, tempat warga berkumpul untuk membahas dan memutuskan kebijakan. Agenda majelis disusun oleh Dewan 500 atau Bull yang dipilih secara undian dari 10 suku. Pengadilan rakyat atau Heliaya memungkinkan warga menjadi juri dalam persidangan, menciptakan sistem hukum yang partisipatif. Pejabat eksekutif seperti strategos, jenderal, dan arkon, hakim, dipilih secara undian atau pemilihan. Demokrasi Athena menekankan kebebasan berpikir, debat publik, dan tanggung jawab warga negara. Di Agora, Sokrates berdiskusi dengan siapa saja yang mau berpikir. Anak-anak belajar musik, puisi, dan logika. Perempuan Athena hidup lebih tertutup, namun kota ini menjadi tempat lahirnya karya-karya agung dalam seni, sastra, dan arsitektur. Jika Sparta adalah tubuh Yunani, maka Athena adalah jiwanya. Penduduk Yunani terbagi dalam struktur sosial yang kompleks. Warga bebas, pria dewasa kelahiran polis, memiliki hak politik. Perempuan, metoik, pendatang, dan budak tidak memiliki suara dalam pemerintahan. Anak-anak belajar retorika, musik, dan olahraga sejak dini. Di pasar, filsuf berdiskusi, seniman berkarya, dan rakyat berinteraksi.
kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ritual, pendidikan, dan semangat kompetisi. Kepercayaan masyarakat Yunani berakar pada mitologi yang kaya. Mereka percaya pada dewa-dewi yang tinggal di Gunung Olympus, Zeus, sang penguasa langit, Athena, sang dewi kebijaksanaan, Apollo, sang dewa seni dan cahaya. Orakel Delphi menjadi tempat bertanya nasib, dan festival keagamaan seperti Olimpiade menyatukan seluruh polis. Di teater terbuka, tragedi dan komedi dipentaskan, menggambarkan dilema manusia dan kehendak para dewa. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menggugat dunia dengan pertanyaan, membangun fondasi pemikiran yang masih kita gunakan hingga kini. Seni, arsitektur, dan sastra berkembang pesat menjadi warisan abadi yang melampaui zaman. Namun, kejayaan Yunani tidak berlangsung selamanya. Di balik kemegahan kuil dan kecemerlangan filsafat, benih perpecahan mulai tumbuh. Persaingan antar polis, terutama antara Athena dan Sparta, memuncak dalam Perang Peloponnesos, yang berlangsung selama hampir 3 dekade. Perang ini bukan hanya menguras sumber daya, tetapi juga meruntuhkan solidaritas Yunani. Athena yang semula gemilang, jatuh dalam kekalahan dan keraguan. Sparta, meski menang, tak mampu menjaga stabilitas jangka panjang. Setelah perang, Yunani menjadi rapuh, terpecah, lemah, dan mudah ditaklukkan. Di utara, Makedonia bangkit di bawah kepemimpinan Filipus II, dan kemudian putranya, Alexander Agung, menyatukan negeri-negeri Yunani, bukan dengan debat, tapi dengan pedang dan visi ekspansi. Alexander membawa budaya Yunani ke Mesir, Persia, hingga India, melahirkan era Helenistik, masa di mana seni, ilmu, dan filsafat Yunani bercampur dengan tradisi Timur. Namun, penyebaran budaya tidak menyelamatkan tanah kelahirannya. Setelah kematian Alexander, wilayah Yunani terpecah dalam konflik dinasti. Ketika Romawi mulai menguasai dunia Mediterania, Yunani tak lagi menjadi pusat kekuatan. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Romawi menaklukkan Korintus dan menjadikan Yunani bagian dari provinsi Romawi. Meski secara politik Yunani runtuh, warisannya justru mulai hidup dalam bentuk baru. Filsafat Yunani diajarkan di sekolah Romawi. Arsitektur dan seni mereka ditiru dan dikagumi. Demokrasi mereka menjadi inspirasi bagi dunia modern. Seperti api yang padam di satu tempat namun menyala di tempat lain, Yunani kuno tidak benar-benar hilang. Ia berubah bentuk menjadi gagasan yang melintasi zaman. Meski bangunan runtuh dan zaman berganti, peninggalan Yunani kuno tetap berdiri. Bukan hanya dalam batu, tapi dalam cara kita berpikir dan hidup. Mereka meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu, menyusup ke dalam seni, ilmu, dan sistem sosial kita hari ini. Di atas bukit Athena, berdiri megah Parthenon, kuil untuk dewi kebijaksanaan. Pilar-pilarnya yang menjulang menjadi lambang keindahan arsitektur klasik. Gaya Pus, Doria, Ionia, dan Korintia, Opo, dalam bangunan Yunani masih digunakan hingga kini, dari gedung pengadilan hingga universitas. Dalam dunia seni, mereka menciptakan patung-patung marmer yang menangkap gerak tubuh dan ekspresi jiwa. Patung seperti Venus de Milo dan Discobolus bukan sekadar karya estetika, tapi juga perwujudan pemahaman mendalam tentang anatomi dan harmoni. Dalam sastra, mereka meninggalkan epos abadi, Iliad dan Odyssey karya Homer, yang tak hanya menceritakan perang dan petualangan, tapi juga menggambarkan kehormatan, penderitaan, dan pencarian makna. Dalam filsafat, mereka memberi kita Socrates, Plato, dan Aristoteles, 3 pilar pemikiran Barat. Dari pertanyaan tentang kebaikan hingga teori bentuk dan logika, warisan mereka masih diajarkan di ruang-ruang kelas seluruh dunia. Dalam ilmu pengetahuan, mereka meletakkan dasar matematika, astronomi, dan kedokteran. Pythagoras, Euclid, Hippocrates, nama-nama yang masih hidup dalam rumus dan sumpah. Dan dalam politik, mereka memperkenalkan demokrasi, sistem yang memberi suara pada rakyat. Meski belum sempurna, benihnya tumbuh menjadi pohon besar,
yang menaungi banyak bangsa hari ini. Yunani kuno tidak hanya meninggalkan benda, tapi juga cara berpikir, bahwa manusia bisa bertanya, mencipta, dan memperbaiki dunia, bahwa keindahan dan kebenaran bisa berjalan berdampingan,